salah satu kalimat yang dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya, dia mengenal Allah. Perkataan tersebut sangat luar biasa. Sering kadang-kadang kita mendengarnya, walaupun kadang-kadang orang salah kaprah daripada maknanya. Orang kadang-kadang ibadah, dia bilang kamu kenali diri dulu baru ibadah, gitu. Ya kan? Gimana sholatmu bisa diterima? Kamu sudah kenal dirimu belum, gitu? Kenali diri dulu baru kenal Allah. Padahal maknanya tidak seperti itu. Mengenal Allah atau yang sering kita sebut dengan ma'rifat. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan apa? Al-ajzu anil idrak idrak. Manusia itu punya akal yang terbatas, tidak mampu untuk betul-betul mengenal Allah. Ketidakmampuan kita, ya sudah begitulah kata beliau. Karena kita ini terbatas. Ketidakmampuan kita untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah makrifat kata beliau. Itu sudah mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kalimat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, seperti yang tadi dijelaskan Habib Hadi, ilmu tahu diri. Kalau kita tahu diri, kenal diri kita akan kenal Allah. Artinya apa? Kita harus tahu diri. Dengan belajar tasawuf kita tahu diri. Jangan sampai punya sifat sombong. Kenapa? Sifat sombong itu sifatnya Allah. Itu baru tahu diri namanya. Iya, bukan tahu diri maksudnya mengenal diri dari ini dari itu, macam-macam, nggak boleh sholat, nggak sah sholat, macam-macam orang zaman sekarang seperti itu. Iya, memahami dengan pemahaman yang salah. Bahkan ulama menjelaskan banyak sekali makna daripada kalimat tersebut. Inti daripada kalimat tersebut, kita belajar tauhid, salah satu sifat Allah apa namanya? Mukhalafatun lil hawadits. Beda sama makhluk. Kita ini makhluk bukan? Makhluk. Kalau kita mengenal diri kita ini makhluk, iya, berarti kita akan mengenal bahwa Allah itu Sang Khalik, pencipta kita. Makhluk itu punya sifat semua serba kurang, ya kan? Kalau kita mengenal, memahami, tahu diri bahwa kita ini makhluk yang tidak sempurna, maka kita akan menyadari bahwa Allah itu maha sempurna. Karena sifat Allah itu selalu berlawanan dengan sifatnya makhluk. Kita ini tadi dijelaskan Habib Hadi, kita ini manusia yang lemah. Kalau kita tahu diri, sadar kita ini lemah, kita akan menyadari bahwa Allah itu maha kuat. Itu makna daripada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Juga ada salah satu pentafsiran yang luar biasa lagi tentang perkataan tersebut. Kata ulama, nah ini justru mematahkan sebenarnya. Justru mematahkan orang yang kadang belajar ma'rifat tapi akhirnya nggak sholat. Ini penafsiran ulama tentang makna kalimat tersebut. Kata ulama, makna man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita tahu di dalam tubuh kita ini, ya, mungkin kita yang punya tubuh ini, kira-kira kita semua tahu nggak apa yang ada di dalam diri kita? Atau kita tahu nggak apa yang ada dalam tubuh kita? Nggak tahu kita. Atau yang paling lebih identik lagi, satu yang kita paling nggak tahu. Mungkin kalau dalam anggota dalam tubuh kita, dalam badan kita, zaman sekarang bisalah dilihat dengan alat misalkan ya, tembus. Ada satu hal yang kita semua nggak tahu. Bahkan Nabi pernah ditanya, Nabi menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Padahal itu menempel di tubuh kita. Apa itu? Hah? Ruh kita. Ada yang tahu tentang ruh? Ada yang tahu? Nggak tahu. Iya. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Orang-orang tanya tentang ruh kepada Nabi Muhammad. Dijawab oleh Allah. Wahai Muhammad, jawab, ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tentang ruh yang menempel di tubuh kita saja kita nggak tahu, bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Artinya, iya, kita nggak boleh terlalu dalam justru mendalami hal-hal tersebut. Jadi orang kadang-kadang mengatakan, oh makrifat begini begitu, sudah nggak perlu sholat lagi, sudah makrifat tinggi. Apa? Nggak ada orang yang mampu benar-benar bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pernah menyebutkan apa? Malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan luar biasa ibadahnya. Malaikat itu makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan demikian, apakah mereka mengaku, oh kami ini yang paling makrifat? Tidak. Justru malaikat saat dibangkitkan di hari kiamat, mereka sujud kepada Allah. Mereka mengatakan, ya Rabb, ma'abadna haqqa ibadatik wala arafnaka haqqa ma'rifatik. Ini malaikat, bayangkan ngomong begitu.
Kata malaikat, ya Allah, kami ini ibadah kami belum benar. Padahal malaikat itu dari awal diciptakan disuruh sujud, dia sujud sampai hari kiamat. Kita sujud sehari berapa jam coba? 5 waktu aja kadang masih banyak bolong kita. Sejam belum tentu kita sujud, walaupun 5 waktu kita jalankan. Ini malaikat dari awal diciptakan suruh sujud sampai hari kiamat dia sujud. Mengaku, ya Allah, kami belum benar ibadah kami. Wala arafnaka haqqa ma'rifatik, dan kami belum benar-benar bermakrifat kepadamu. Itu malaikat yang ibadahnya luar biasa, menyadari diri belum bermakrifat kepada Allah. Lah kita kadang-kadang baru belajar dikit ngaku makrifat, hatam sholat. Ya, hatam sholat, hatam puasa, hatam, akhirnya hidupnya hatam juga itu. Bahaya memahami dengan pemahaman yang salah daripada makna kalimat tersebut.